Halo Sobat Sejarah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YSF Sports Putar Education. Di sini saya membuat video ini karena saya diperintahkan oleh guru sejarah saya untuk membuat video menceritakan bagaimana perlawanan bangsa Indonesia, lebih tepatnya rakyat Indonesia, untuk melawan penjajah dari bangsa Eropa pada masa itu. Di sini saya akan menceritakan bagaimana perlawanan rakyat Riau dalam melawan kekejaman kongsi dagang Belanda, yaitu VOC. Langsung saja kita mulai videonya. Oke, awal mula penyerangan rakyat Riau ini dimulai pada saat VOC menerapkan sistem divide et impera atau adu domba di Riau. Jadi itu membuat pemberontakan kerajaan-kerajaan yang ada di Riau. Sebenarnya sebelum VOC ini menerapkan sistem divide et impera itu, Riau menerima terbuka kehadiran kongsi dagang Belanda tersebut karena sudah mulai mencetuskan sistem-sistem yang merugikan masyarakat Riau pada saat itu. Kerajaan-kerajaan yang ada di Riau pun berontak atau berusaha untuk menyerang VOC karena udah tahu itu tuh salah, dan pada saat diberitahu VOC itu tidak menerima atau tidak menerima masukan apapun pada saat itu. Ada 5 kerajaan yang merasa terganggu dengan kehadirannya sistem divide et impera ini, yaitu ada kerajaan Siak, Rokan, Indragiri, dan Kampar. Pada saat itu kerajaan ini tuh sudah mulai merasa tertekan dengan adanya sistem divide et impera ini, karena sudah jelas saja mereka jadi korban. Masyarakat ini jadi korban adu domba dari VOC pada masa itu. Raja yang Sultan pertama yang mencetus dan berani untuk melawan VOC pada saat itu adalah Sultan yang bernama Abdul Jalil Rahmat Syah yang berasal dari kerajaan Siak pada saat itu. Sultan Jalil Abdul Rahmat Syah ini memimpin rakyatnya sendiri, memimpin pasukannya sendiri untuk menyerang VOC pada masa itu, dan berhasil merebut kembali daerah Johor. Setelah mendapatkan daerah Johor kembali, ia melakukan pembangunan benteng di Pulau Bintan. Dengan adanya benteng di Pulau Bintan ini, Sultan Abdul Jalil mengutus Raja Lela Muda yang dibantu oleh Raja Indra Pahlawan untuk menyerang Malaka. Namun sayangnya pada saat proses penyerangan tersebut lagi menyusun rencana untuk menyerang, ternyata Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah ini meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya yang bernama Sultan Muhammad Abdul Jalal. Anaknya ini memiliki semangat yang cukup tinggi seperti ayahnya untuk mengusir bangsa Eropa dari daerah Riau pada saat itu. Lalu pada saat itu Sultan Muhammad Abdul Jalal memerintahkan Sultan Indra Pahlawan sebagai panglima tempur atau pemimpin penyerangan rakyat Riau pada saat itu. Namun penyerangan ini membuat VOC berontak atau VOC melawan juga dengan cara memblokade kapal-kapal yang akan melintasi daerah Riau tersebut. Kenapa sih VOC ini memblokade kapal-kapal dagang yang akan melewati daerah Riau? Karena dengan cara itu sistem ekonomi yang ada di Riau itu akan hancur secara perlahan. Pada saat itu penyerangan itu sudah tidak berarti lagi karena memang sistem pertahanan. Lalu Sultan Muhammad ini berpikir secara keras lagi bagaimana cara untuk menghancurkan VOC atau mengusir VOC dari wilayah Riau. Lalu terbesit rencana untuk berdamai dengan VOC. Ini adalah salah satu strategi yang cukup jitu, yaitu memberikan hadiah kepada pimpinan VOC lalu meminta berdamai. Ini adalah seperti tipu muslihat. Pada saat itu Belanda setuju aja dengan adanya
itikat baik raja dari Riau itu untuk, dan pada saat itu petinggi-petinggi VOC secara tidak langsung menerima hadiah itu dan perdamaian tersebut. Mereka mengadakan suatu forum bersama atau duduk bareng di daerah apa nih namanya, di Pulau Guntung. Mereka melakukan suatu forum. Ternyata VOC juga memiliki niat yang cukup licik. Pada saat itu mereka sudah setuju untuk berdamai, namun si sultan dari kerajaan Siak ini harus tunduk terlebih dahulu kepada petinggi-petinggi VOC pada saat itu. Otomatis sultan itu tidak punya harga diri dong kalau sampai bertunduk di hadapan petinggi-petinggi VOC pada saat itu. Ternyata pada saat itu pula sultan dari kerajaan Siak ini memberikan kode kepada pasukannya. Secara sigap pasukan itu langsung mengepung dan menyerbu tempat terjadinya forum itu. Pada saat itulah petinggi-petinggi VOC dibunuh di daerah itu. Secara otomatis atau secara tidak langsung kita sudah memenangkan atau mengusir VOC dari daerah Riau atas kejadian itu. Akhirnya dengan senang hati Sultan dari kerajaan Siak kembali ke daerahnya dengan membawa kemenangan. Oke, cukup sampai di sini cerita tentang perlawanan rakyat Riau terhadap pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau ada yang ingin dikoreksi, kalian tinggal komen di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian tinggal klik tombol like. Kalau kalian tidak suka dengan video ini, kalian tinggal klik tombol dislike. Tapi kalian harus subscribe video ini. Terima kasih. Saya Muhammad Yasfidian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.